Nukes, ngobrolin teknologi. Halo Sobat Teknologi, bersama saya Rifki. Kali ini saya berada di DR Studio Record, daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta, bersama Mas Rindra selaku ownernya. Mungkin bisa perkenalkan diri. Halo, nama saya Rindra, selaku pemilik dari DR Studio ini. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Mas. Oke, boleh. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang terbentuknya studio ini Mas? Jadi latar belakang terbentuknya studio ini mungkin di tahun 2021 itu saya iseng-iseng sih Mas awalnya. Cuma ya belajar recording pakai alat-alat yang sederhana. Terus semakin kesini ya saya semakin tertarik untuk belajar lagi. Terus ya alhamdulillah semakin kesini bisa beli alat yang lebih proper sih. Terus berani membuka jasa layanan studio itu. Kalau dulu awal belajar berarti pakai alat yang biasa-biasa saja ya Mas? Biasa aja Mas, ya sekedar 100 sampai 200 ribuan itu alatnya dulu. Yang merek-merek Tavir gitu berarti? Yes. Oh, iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja sih Mas layanan utama yang ditawarkan di DR Studio ini? Untuk layanan di DR Studio ini ya semestinya kayak yang lainnya Mas. Ada recording, mixing, sama mastering, dan kadang juga teman-teman kesini cuma untuk sekedar cover 30 sampai 1 menit itu untuk diupload di TikTok atau Instagram sih. Oh iya ya. Kalau untuk recording itu berarti seperti take vokal dan instrumen gitu ya Mas berarti? Betul. Kalau untuk mixing ini berarti proses mencampurkan dari vokal terus instrumennya gitu ya? Seperti bumboni lah. Oh siap. Ben luwih kroso. Yes. Nah nek mastering itu gimana Mas? Mastering itu sebenarnya menjadi tahap akhir di sebuah proses recording sih Mas. Ibaratnya kayak matengke lah, bar dibumboni terus dimatengke. Oh iya siap. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu software apa sih Mas yang digunakan untuk produksi audio di di DR Studio Record ini? Alhamdulillah kalau saat ini sudah memakai Cubase 14 Pro yang alhamdulillah original. Kalau dulu awalnya saya cuma ya modal crack dari download di Google atau di lainnya gitu. Kalau dari awal dulu memang sudah ke Cubase atau nyoba DAW yang lain Mas? Dulu pernah yang awal pakai FL Studio sih Mas. Terus pindah ke Studio One dan akhirnya udah nyaman di Cubase itu sih. Lebih enak ya berarti pakai Cubase? Lebih ya simple aja sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di studio sini itu nyimpennya pakai cloud gitu nggak Mas, yang online gitu? Enggak Mas, kalau di sini cuma sekarang ini pakai hard disk sama SSD aja sih. Belum sampai ke situ. Tapi ada rencana untuk situ nggak Mas? Mungkin bisa untuk mengantisipasi kayak kemarin hard disk tiba-tiba rusak. Wah, iya. Lebih safety jadinya. Yes. Gimana sih Mas peran DAW dalam aktivitas harian di studio ini? Peran DAW itu ya sangat penting no Mas. Kalau misal kita mau recording nggak punya DAW ya nggak bisa, kan ibaratnya itu otaknya dari proses recording itu sih. DAW itu softwarenya lah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana sih Mas komunikasi dengan klien atau musisi itu? Komunikasi ini pakai apa aja? Komunikasi itu ya kebanyakan dari yang udah kenal ya Mas, dari WhatsApp lah. Terus yang belum kenal kadang kan saya ada Instagram sama TikTok dari studio saya tuh. Kadang banyak yang DM lewat situ menanyakan soal harga lah atau yang lainnya gitu. Mungkin itu. Tapi fast respon kan Mas?
nek ra turu Mas. Oh iya, siap. Bisa sekalian tak promosiin nanti Mas. Oke. Terus selanjutnya yaitu DR Studio Record ini menggunakan media sosial atau platform digital untuk promosi nggak sih Mas? Untuk promosi saat ini saya memakai ya Instagram sama TikTok itu tadi sih Mas. Cuma itu aja atau ada yang lain? Ya kalau saat ini cuma pakai 2 itu tadi. Sudah banyak dikenal ya Mas berarti lewat itu aja gitu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa manfaat terbesar dari penggunaan teknologi informasi komunikasi di studio ini? Untuk manfaatnya tuh ya mempermudah pekerjaan dan juga mempermudah teman-teman untuk menyampaikan karyanya dalam bentuk audio yang menarik dan lebih kreatif. Oh iya, berarti orang-orang sekitar sini bisa langsung recording ke sini. Nek punya lagu ya tinggal digarap di sini nih Mas. Ya. Nggak perlu jauh-jauh lagi. Ya, betul. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan apa sih Mas yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi komunikasi? Terus solusinya bagaimana gitu? Tantangannya tuh untuk zaman sekarang Mas, kan banyak teknologi AI yang secara instan kita tinggal nulis lirik lagunya dibikin kayak gini nanti udah Langsung muncul ganti. intinya langsung menulis. Untuk solusinya itu ya kita harus berani berimprovisasi lebih kreatif ben ra kalah karo AI sih Mas. Betul sih Mas ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana pengembangan teknologi ke depannya Mas? Untuk pengembangan mungkin bisa untuk mengupgrade hardware lah, software lah, plugin-plugin yang lebih proper. Mungkin itu sih, sama belajar yang lebih giat lagi untuk kreativitas. Biar standar internasional ya Mas. Yes. Bisa. Asik. Terus ini pertanyaan terakhir sih Mas ini. Bagaimana pandangan Anda tentang peran teknologi informasi komunikasi dalam industri rekaman saat ini? Semakin berkembangnya teknologi seperti saat ini, produksi musik menjadi lebih efisien dan kreatif sih Mas. Dan juga distribusi musiknya juga bisa menjadi semakin luas dengan perkembangan teknologi saat ini. Mungkin Berarti itu. jadi lebih mudah ya Mas? Yes. Siap. Oke, jadi ini tadi sudah pertanyaan terakhir. Mungkin dari Mas Rindra ada yang mau disampaikan? Mungkin buat teman-teman yang berniat untuk berkarya, bermusik atau ya itu tadi dicoba dulu lah. Kalau misal mau perlu jasa rekaman juga bisa di tempat saya. Bisa kunjungi Instagram atau TikTok DR Studio Record. Jadi misal modalnya cuma bisa nyanyi doang, terus dipasrahin ke sini bisa ada musiknya kan Mas? Bisa. Oh, jadi tinggal nyanyi doang bisa langsung ada musiknya kalau di sini. Pokoknya mantap. Jangan lupa kunjungi DR Studio Record. Harganya terjangkau ya Mas? Terjangkau. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian wawancara kali ini. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. See you. Sip. Thanks for watching.